Umi, ini nih. Mi, udah ya. Tensi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita bertemu lagi di malam yang insya Allah Allah muliakan ini dengan bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kembali tahsin kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita untuk belajar Al-Qur'an insyaallah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semua, kita akan melanjutkan tahsin kita pada malam hari ini, yaitu melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita sudah masuk ke makhraj yang ketiga, yakni makhraj al-lisan, di mana kita sudah sudah menyampaikan beberapa makhraj yang ada di al-lisan, ya, terutama kita sudah masuk ke aqsal lisan atau di pangkal lidah. Ya, kita sudah masuk lidah. Yang pertama kita mulai tenggorokan, kemudian al-jauf, rongga mulut, kita masuk ke lidahnya. Di mana beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang aqsal lisan dan adnal lisan. Aqsal lisan itu ada dua. Yang pertama qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Qaf itu paling di ujung, yang keluarnya itu lidah kita naik di atas. Oke, sedangkan yang adna. Yang kedua adalah wasatul lisan. Oke, yang wasatul lisan itu ada 3 huruf, shin, jim, dan ya, atau jim, shin, ya. Ya, kalau jim itu benar-benar menempel, tengah-tengah lidah kita itu menempel ke langit-langit bagian atas. Sedangkan yang sya agak turun ke bawah, sedangkan yang ya itu tidak menempel. Baik, Afwan, ini laptop Ana sedang error ininya, kursornya, sehingga sulit berfungsi dengan baik. Kita langsung saja ke makhrajul huruf yang ketiga yang terdapat di hafatul lisan. Hafatul lisan itu berarti di tepi, ya, tepi. Jadi kalau kita lihat di sini pada gambar, tidak terlihat ya. Mungkin akan langkah baiknya jika di view besar saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kemarin kita sudah mempelajari struktur-struktur yang terdapat pada gigi kita, ya, terdapat pada gigi kita. Nah, ini terdapat beberapa tempat. Nah, Allah Rabbi, maaf ya, insyaallah. Sebentar. Sedikit error sekali ini. Allah Akbar. Atau teman-teman yang sudah saya kirim ya di grup PPT-nya, boleh kita buka masing-masing dan melihat di situ saja sambil mendengarkan sambil mendengarkan ininya. Oke, Afan, sambil dilihat di ininya masing-masing, atau nanti saya langsung share screen saja mungkin. Baik, sebentar ya. Sebentar, Afan jeda insyaallah. Subhanallah. Saya juga nggak ada mouse di sini, sedang tidak di sekolah. Mungkin saya jadikan admin dulu.
Bentar ya, ikhwah. Lanjut dan insyaallah. Subhanallah. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke ya bagian yang dimana kita sudah jelaskan di atas. Ada beberapa tempat di gigi kita, terutama di gigi seri. Ya, nah tempat keluarnya hafatul lisan atau tepi lidah itu terjadi pada satu tempat, yakni oke, kita harus mengetahui dulu bahwa di sini ada A dan B yang sudah saya masukkan di sini. Nah, yang A ini ya, yang A ini adalah ujung lisan. Di tepi juga, tapi hanya itu dekat dengan bibir. Nah, keluarnya huruf dhad ya, huruf dhad. Hafatul lisan itu hurufnya cuma satu ya. Di tepi lisan, di tepi lidah itu hurufnya hanya satu, yaitu huruf dhad. Di mana keluarnya huruf dhad? Nah, kalau di sini ada A dan B, yang A itu adalah tepi lisan yang dekat dengan mulut, sedangkan yang B adalah tepi lisan yang jauh dari mulut. Nah, keluarnya huruf dhad adalah ketika kita mengucapkannya itu lewat tepi lidah yang jauh dari mulut, yaitu yang dari huruf B ini. Nah, dari pinggir-pinggir inilah kita mengeluarkan huruf do. Do. Jadi salah ya. Kalau huruf do itu kita memonyongkan dengan bilang do. Waladolin. Nah, itu keliru. Yang benar adalah kita menempelkan tepi lidah kita ya. Nyamannya yang mana? Mau baik yang B sebelah kanan atau yang B sebelah kiri, artinya baik yang tepi lisan bagian kanan atau tepi lisan bagian kiri yang ditempelkan pada gigi geraham atas. Nah, yang pada titik-titik yang hitam ini. Pada titik-titik yang hitam ini, bukan pada titik-titik yang kuning. Jadi menempel pada apa? Di sini ada 1 2 3 4, 1 2 3 4 pada 4 gigi seri yang bagian atas. Ya. Terserah kita mau bagian yang kanan atau bagian yang kiri. Ingat, silahkan seanak kita mau bagian yang kanan atau bagian kiri. Yang penting adalah kita sekali lagi menempelkan tepi lidah yang jauh dari mulut dengan gigi geraham bagian atas mulut kita. Nah, disitulah keluar huruf do. Dan itulah yang dimaksud dengan hafatul lisan atau tepi lisan. Kalau kemarin aqsal lisan, ujung pangkal tenggorokan, pangkal lisan atau pangkal lidah, kemudian maju sedikit ada kaf, kemudian ada jim, shin dan ya, yaitu adalah wasatul lisan atau pertengahan pertengahan lidah. Nah, di pertengahan itu kan lidah kita ada pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia yang B. Yang B ini ada pinggir-pinggirnya. Nah, ada pinggir-pinggirnya. Maka disinilah keluar huruf dhad. Huruf dhad. Nah, salah satu tepi lidah, di sini keterangan huruf dhad adalah salah satu tepi lidah, entah yang kanan, entah yang kiri, sekali lagi gimana nyamannya kita, atau dari keduanya menyentuh pada dinding gigi geraham bagian atas. Ingat ya, bukan bagian bawah, gigi geraham bagian atas. Di sini lebih lengkapnya lagi, yang ada titik-titik hitam ini, kemudian titik-titik kuningnya, dan yang menempel adalah yang ditunjuk dengan huruf B. Oke, yang A, daerah sentuhan tanpa tekanan. Kemudian yang B, daerah tekanan dan sandaran. Oke, yang warna kuning ini, kalau di warnanya sebenarnya ini warna kuning, yang titik-titik, itu lidah kita menyentuh, hanya menyentuh. Sedangkan yang warna hitam-hitam ini,
lidah kita itu menekan. Coba lo. Oke, sekali lagi lo. Do. Oke. Naam, khair. Yang benar adalah lo, ya. Kita kemarin yang masih baca do walad dolin, nah itu keliru. Kenapa? Karena do itu seperti dal. Dal bukan, itu berarti mengucapkannya seperti dal yang dijadikan o. Itu ya. Sedangkan huruf dal dengan huruf lo itu berbeda jauh. Nanti kalau dal itu nanti di depan, di ujung lidah. Nah, itu keluar huruf dal. Sedangkan bod itu keluar dari tepi lidah menempel pada gigi geraham bagian atas. Mafhum ya? Coba kita sekali lagi. Lo. Do. Li. Hah? Li. Si. Bu. Zu. Ob. Oke. Ob. Naam. Dan huruf bo itu bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh memantul. Ob. Ini itu salah. Harus tertahan. Ob. Betul. Sekali lagi. Bo. Zo. Li. Si. Bu. Zu. Ob. Naam, sahih. Nah, keluar pernafasannya itu dari tenggorokan. Nah, lidah kita membentuk seperti ini. Ini artinya yang ini menempel ya. Nah, yang ujung itu hanya menyentuh ke atas. Sedangkan yang tengah-tengah ini itu menempel dengan gigi bagian geraham. Bobibu. Dan suatu kekeliruan juga ketika kita mengucapkan huruf bo itu manyun atau menggelembung. Bo. Tidak perlu menggelembung. Karena cukup dengan bo walau bo, tidak perlu menggelembung. Kalau saya bisa kamera. Mungkin saya terlihat ya. Nah, Afwan, lidah saya bagian sisinya ini sekali lagi menempel pada gigi atas. Oke, pengucapannya jangan terlihat saya ya. Walau do itu salah, atau walau do itu salah. Tidak perlu menggelembung. Walau do, walau dolin. Oke, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu yang sahih, yang benarnya. Oke, tidak perlu bukan dolin, karena itu beda tempat nantinya. Karena huruf do itu bukan di ujung lidah, tapi di tepi lidah yang menempel pada gigi geraham bagian atas. Oke, di sini ada contohnya. Kita kembali lagi. Di sini ada contohnya. Oke. Elb. Coba. Elb. Naam. Ib. Ig. Ub. Do. Li. Di. Bukan di. Li. Naam. Sahih. Bu. Du. Oke. Bo. Do. Bi. Bu. Du. Oke, nah di sini ada contohnya. Al-Torruhu. Ruhu. Oke, roknya ada tasdid. Al-Torruhu. Ruhu. Oke, huruf do tadi apa? Kalau huruf do-nya sukun tidak boleh terpantul. Jangan al-torruhu, tapi al ditahan di situ, al langsung masuk ke to. Al-torruhu. Sekali lagi. Al-torruhu. Tornya Bunda dikasih tasdid. Tor langsung masuk. Torruhu. Al-torruhu gitu. Nah, oke, nanti masuk pelajarannya ke tafhim ya, tafhim dan tarhim. Oke.
Oke, di sini ada idrib. Idrib. Ba-nya tadi terdengar siapa itu? Afwan di sini Anda tidak bisa melihat ininya. Yang terdengar tadi ada idrib. Nah, itu tidak boleh. Langsung harus tertahan. Idrib. Gimana? Ikrib. Ib. Idrib. Nah, masih terpantul. Tertahan. Idrib. Ikrib. Oke, naham sahih. Kan huruf itu hanya 5. Ba, jim, dal, to, kof. Tidak ada dod. Nah, dod tidak boleh terpantul. Sekali lagi. Idrib. Ikrib. Oke. Kita tahan lidah kita itu yang tepi kiri atau kanan atau kedua-duanya di gigi geraham bagian atas yang tepi bagian depannya yang dekat mulut itu hanya menyentuh ke gigi gigi yang tadi, gigi yang ini nih, yang ada 4 titik-titik putih ini. Lidah kita di situ yang A ini hanya menyentuh pada bagian yang kuning. Sedangkan yang B ini menekan pada bagian yang hitam. Apalagi akan terlihat sekali ketika huruf dotnya ini sukun. Ib. Coba dirasakan. Ib. Ig. Nah, ketika kita menekan lidah tepi lidah kita pada gigi geraham bagian atas yang pada sisinya, nah di situ keluarlah huruf do. Oke. Oke, yang terakhir, yang selanjutnya utturra. Uttura. Oke, naam. Utturra. Uttura. Oke, lanjut. Dayyiqan. Goyikot. Dayyiqan. Goyikon. Ya, sekali lagi. Dayyiqan. Goyikon. Oke, kon keluarnya dari mana? Dari Laklakan. lisan, dari laklakan. Betul. Selanjutnya, yang dod kasrah. Liddan. Jiddan. Jauh ya, beda ya. Yang do itu sekali lagi di tepi, yang dal itu di ujung. Nanti kita belajar setelah ini insya Allah. Nah, yang do, lid. Nah, pas lid itu langsung masuk ke huruf dal. Lid dan coba. Jiddan. Lid. Oke, yang pertama. Jadi beda ya. Oke, sekali lagi. Lid dan. Liddan. Oke, lanjut. Durrun. Durun. Oke. Boqat. Dokan. Oke. Boqat. Dokan. Doqat. Dokan. Qat. Dokat. Oke. Oke. Biza. Naam sahih. Robu. Robu. Oke. Baik, mungkin Anda minta dicontohkan oleh Harsan. Mawjud? Ada? Nah, Ustaz. Oke, tafadhal tolong dicontohkan dari out sampai sampai selesai. Dari yang atas tadi ya, yang Boleh? Im, bo, bi, bu, Nah. bi, bu, Oke. Contohnya? ruhu, Al-Torruhu. perruhu, Oke. imrib, Oke. turro, Oke. boyiqan, Nah. bidda, burun, Cuma. boqat, biza, robu. Khalas Ustaz. Oke, baik. Oke, baik. Syukran. Heri, ada? Mawjud Ustaz. Oke. Coba minta tolong dicontohkan. Langsung saja di contohnya. Dari al-torruhu. Al-Torruhu. Oke. Ribe. Oke.
Oke. Turro. Oke. Doyiko. Did Mm-mm. dan Mm-mm. turun. Mm-mm. Dokot. Mm-mm. Iza. Oke, Sulman. Rabu. Oke, baik, syukran. Su'ana, tolong dicontohkan. Iya. Iya, Ustadz. Coba. Yang mana sih? Aktoruhu. Naam, mulai dari Oh, iya. aktorhu. Al-Qorruhu. Mm-mm. Ibrib. Oke, Masya Allah. Itu apa sih? Udturro. Upuro. Mm-mm. Boyikon. Mm-mm. Bidan. Oke. Burun. Mm-mm. Terus apa lagi sih? Biza. Geser, Dua Ustadz. harakat. Udah? Mana? Ini? Biza. Oke. Yang ini. Satu lagi, robu. Robu. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba Bunda Akila. Aktoruhu. Oke. Bentar. Oke. Uktorun. Udturro. Ukturo. Mm-mm. Lanjut. Doikot. Doyikan. Gak jelas. Apa? Doikon. Doyikan. Doikon. Mm-mm. Didan. Bidan. Oke. Terus. Apa sih nih? Jurun. Huruf bo. Durun. Durun. Oke. Dofat. Oke. Didan. Diza. Biza. Diza. Oke. Satu lagi. Rosu. Robu. Kan kita lagi bahas do. Rosu. Robu. Rosu. Rosu. Itu huruf do. Apa sih? Rosu. Rosu ya? Robu. Robu. Rosu. Rohu. Robu. Ini huruf bo. Robu. Rodu. Ya. Kayak bo-nya gimana? Dikeluarkan di Rodu. tepi lidah, ditempelin ke gigi geraham atas. Robu. Rodu. Oke, insya Allah nanti tinggal banyak berlatih lagi. Ulfa Damayanti Maujud, ada? Pak. Oke. Coba Ulfa dicontohkan dari yang pertama. Selanjutnya nanti kita masuk ke bagian depan lidah. Nak. Udah lagi ngaji, Nak. Torruhu. Ibrib. Sahih? Oke. Doyikon. Didan. Bidan, di situ ada tasdid. Didan. Durun. Dokot. Doanya panjang. Bokot. Dokot. Biza. Ziza. Lagi? Robu. Robu. Oke, satu lagu Ummu Adam. Ummu Adam lagi free. Afwan, Ustadz, Ana lagi ada acara keluarga. Oke, baik. Oke. Bisa disimak ya, tapi ya. Ya, insya Allah, tapi samar-samar kedengarannya nanti Ana nyimak rekamannya, insya Allah. Nah, itu. Ya. Mungkin beberapa catatan. Tapi Bunda. Oke, beberapa catatan. Ikhwafillah. Untuk huruf dad ini tadi di mana keluarnya? Di tepi lisan. Di tepi lisan. Bagian kanan atau kiri, atau dari keduanya menyentuh pada dinding dalam, bukan dinding luar ya, karena sulit menyentuh dinding luar gigi geraham,
tapi dinding dalam. Di sebelah gigi geraham itu, kalau yang dekat dengan mulut, tepi lidahnya hanya menyentuh pada gigi geraham atas dindingnya, sedangkan yang jauh dari mulut itu menekan. Disitulah huruf ba keluar. Makanya sekali lagi tidak perlu digelembungkan dengan walado. Nah, itu keliru. Walau bo, lidahnya misalnya keluar, ada juga yang bacanya anak sering dapati walau bo, lidahnya yang keluar. Yang tepat adalah lidah yang ujungnya itu menempel pada atas, sedangkan yang pinggir atau tepinya menempel juga di atas dengan menekan, yang jauh dari mulut maksudnya. Mafhum ya? Dan huruf ba itu tidak boleh terpantul ketika ba ini dalam keadaan mati. Oke. Ab nggak boleh ada, ab nggak boleh, harus ab. Oke, nah itu keluar huruf ba, keluar dari salah satu tepi lidah atau dari keduanya secara bersamaan menempel pada dinding geraham bagian atas. Oke, taib, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya masih di hafah. Masih di hafah. Yang selanjutnya itu ini gambarnya. Hafah yang ketiga, hafah tulisan adalah keluar huruf lam. Di mana di sini lihat lidah kita, ujung dua tepi lidah sampai akhir ujung lidah menyentuh pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Nah, di sini keluar huruf la. Oke, coba kita rasakan. La. Li. Lu. Nah, pasti keluarnya di ujung lidah kita yang menempel pada, nah yang huruf A ini, tepi lisan ujung, menempel pada langit-langit mulut atas. La, yang dekat sekali dengan gigi. La. Coba teman-teman. La. La. Li. Li. Lu. Lu. Oke, kita bisa merasakan ya. Nah, disitulah makhraj atau tempat keluarnya huruf lam. Yaitu, sekali lagi, di tepi lisan, tepi lidah yang ujung menempel pada langit-langit mulut bagian atas. Oke, di sini nanti ada tiga sebenarnya. Ada tiga tempat keluar, hanya saja mereka ini berbeda ininya. Sama ujung lidah menempel pada langit-langit atas, hanya saja sedikit bergeser. Beda dengan qaf dan kaf yang dijadikan satu tempat. Oke. Ini ya. A, tepi lidah bagian luar. La. Sedangkan yang titik bulatnya ini adalah daerah langit-langit mulut bagian atas. Di sini keluar huruf lam. Al-faf atau al-fafah. Ilyasa. Ulqu. Lahum. Lillahi. Lu'un. Lahiyatun. Lahiyatu. Alimun. Maluman. Paham ya? Nah, di situ keluar huruf la. Ya lagi di mana keluar dari ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah, sampai pada akhirnya ya, pada akhir ujung lidah, persis pada akhirnya menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan dengan dua gigi dahik, dua gigi taring, dua gigi seri samping, dan dua gigi seri depan. Nah, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bertemu dengan bagian langit-langit mulut yang di situ ada 8 gigi. Gigi dhahik yang setelah gigi geraham, kemudian gigi taring, yang setelah gigi dhahik, kemudian gigi seri samping, dan akhirnya gigi seri depan. Oke, sekali lagi.
Ada 8 gigi yang bertemu di sini. La. Di situ keluarnya yaitu gigi dhahik. Kemudian gigi sebelum gigi taring. Gigi taring. Kemudian gigi sebelum seri. Kemudian gigi seri depan. Itu keluar huruf lam. Adapun selanjutnya Allahu la ilaha illallah. Ya, insyaallah, subhanallah. Selanjutnya setelah membahas makhraj al-lisan, bagian kedua yaitu wasatul lisan dan hafatul lisan, insyaallah ada pertemuan lain kita akan membahas bagian selanjutnya dari makhraj al-lisan yaitu taraf lisan. Taraf lisan adalah bagian lidah yang berada di dekat bibir atau juga disebut ujung lidah. Padanya ada 5 makhraj dan 11 huruf. Astagfirullah, di sini sebenarnya ada yang terlewat ya. Apa namanya? Gambarnya. Wallahu a'lam, mana mungkin lupa. Di sini setelah ini ini kan lam ini ada di ujung lidah kita ya. Ada di ujung lidah kita. Kalau gambarkan di sini lidah kita benar-benar menempel pada depan gigi seri kita. Pada di sini nih. Yang langit-langit mulut atas. Nah, ketika lidah kita dimundurkan ke belakang sedikit, nanti saya inikan gambarnya yang tepatnya. Oke. Di situ nanti keluar huruf nun. Nah. Coba. Nah. Oke. Nah. Oke. Di depan ingat ya, di depannya adalah huruf la yang benar-benar persis paling depan yang hampir menempel ke gigi la. Nah, ketika lidah kita terbayang ya, ketika lidah kita yang lidah kita ini kita agak sedikit ke belakang, itu keluar huruf na. Nah, betul? Itu pasti lidah kita agak sedikit mundur ke belakang. Dan sedikit mundur lagi ke belakang, baru di situ keluar huruf ro. Paham ya? Oke, jadi la, na, ro adalah tepi lidah sampai ujung lidah. Kalau la itu menempel pada langit-langit lisan, di sini ada 8 gigi. Nah, lidah kita yang agak dimundurin lagi ke belakang itu keluar huruf na. Na, ni, nu, ban. Na, ni, nu, ban. Nah, sedangkan agak ke belakang lagi keluar huruf ro. Ro, ri, ru, ber. Ro, ri, ru, ber. Nah, itu makhraj. Oke, taib Ahmedi, nggak apa-apa. Nah, itu makhraj hafatul lisan atau tepi lidah. Jadi ada berapa huruf tadi? Ada bod, ada la, ada na, ada ro. Nah, itu persis sekali di tepinya ya, bukan di ujungnya ya. La, na. Jadi pasti bukan ujungnya, pasti tepinya yang menempel pada langit-langit atas. Yang terbalik, la itu di paling ujung, na kemudian agak mundur ke belakang, agak mundur ke belakangnya lagi adalah huruf ra. Oke. Apakah saya? Iya, sepertinya ketinggalan. Oh, di sini sebenarnya ada. Oh, di situ tidak ada ya? Ya, di sini ada ininya. Tapi di situ tidak keluar. Nah, intinya di situ ya. Oh, harus dijalankan terlebih dahulu. Oke, taib qadarullah. Nah, gitu ya. Intinya 4 huruf yang keluar dari hafatul lisan. Yang pertama huruf dhad. Kita ulangi lagi. Huruf dhad keluar pada 2 tepi lidah.
salah satu tepi lidah atau dari keduanya menyentuh pada dinding gigi pada gigi geraham atas. Yang titik-titik kuning ini adalah menyentuh, sedangkan yang titik-titik hitam ini adalah menekan. Badidu bad, ghairil maghdu, bukan magdubi, tapi maghdubi alaihim, waladdo, jangan waladdo atau walabbo. Tidak perlu digelembungkan mulut kita. Cukup ditempelkan saja lidah kita, walabbo, itu keluar makhraj huruf do. Selanjutnya adalah makhraj huruf lan. Lam itu adalah tepi lidah sampai akhir ujung lidah menyentuh pada gusi dari gigi bagian atas. Setelah ini di ujung, kemudian ketika lidah kita agak ke belakang itu keluar huruf na atau nun, kemudian agak belakang lagi keluar huruf ro. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya adalah masih di bagian lidah, tapi di ujung lidah yang dekat sekali dengan bibir. Di situ nanti ada 5 tempat dan 11 huruf. Khair. Ada pertanyaan? Sekali lagi? Enggak ada. Ada, alhamdulillah. Baik. Oke. Dan barakallah yang sudah mengirimkan voice note, saya tunggu. Dan Masya Allah bagus-bagus sekali. Ternyata tilawahnya dan bacaannya. Mungkin sedikit koreksi yang universal itu ya yang Anda sampaikan pada grup. Ketika lafaz Allah itu adalah tidak ada huruf wawu. Ya, sehingga ketika mengucapkan huruf Allah dimanapun. Sekali lagi huruf Allah itu ada 2 cara pembacaan. Tarqiq dan tafkhim. Tarqiq adalah keadaan lafaz Allah, huruf lam ini sebelumnya harakatnya kasrah. Contoh, bismillah. Bismillah. Lafaz Allah ini bacanya millah. Tuh. Lillah. Billah. Nah, itu dibacanya tarqiq namanya atau tipis. Sedangkan kalau sebelumnya adalah tebal atau tafkhim dan sebelumnya itu adalah harokat fathah dan dhammah, maka lafaz Allah ditafkhimkan atau ditebalkan. Tapi menebalkannya bukan dengan cara diwawukan. Dengan misalnya wallahu, itu salah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Keliru ya. Karena di lafaz Allah tidak ada huruf wawu. Tidak ada huruf wawu, yang ada huruf lam. Maka bacanya gimana? Seperti tadi, lidah kita ditempelkan di mana tempat makhraj la? Ujung lidah kita di tepinya, afwan. Di tepi sampai ke ujung nempel pada gigi depan. Gusi atau langit-langit atas bagian depan. Jadi gimana? Terutama pada ayat khatamallah, gitu ya. Jadi pengucapannya seperti ini. Khotamal. Lidah kita udah nempel di atas. Khotamal. Tidak khotamallah. Tapi khotamallah. Mallah. Lihat lidah saya. Khotamal. Di situ ditebalkan. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Mafhum ya? Sisanya mumtaz, Masya Allah. Hanya saja beberapa ada yang yang mad aslinya dibaca terlalu panjang atau masih ketukar shin dan sa. Nah, di situ ya. Padahal shin sudah belajar, nanti tinggal sa dan sa. Oke, mereka masih di satu lidah, hanya berbeda. Kalau shin itu kemarin di tengah lidah. Sedangkan yang sa nanti masuknya ke ujung lidah yang insya Allah kita akan bahas besok. Paham ya? Lafaz Allah tidak ada huruf wawu. Ketika membacanya tidak boleh wawlahu ketika tafkhim. Ketika sebelumnya dhammah atau fathah tidak boleh wawlahu. Ada waw di situ seakan-akan jadi waw. Salah. Yang benar adalah
wallah, lidah kita udah nempel lahu, wallahu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan sama-sama pelajaran malam ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, astagfirullah. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Baik, ikhwah fillah. Rabbil alamin. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini qadarullah, ada kendala malam ini, tapi sekali lagi tidak menjadi halangan kita buat buat belajar. Tetap semangat, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mencapai pada derajat kata tartil membaca Al-Quran. Biiznillah, insya Allah. Baik, kita tutup sama-sama dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oke. Ustadz. Ya, sama-sama. Fani, malam ini tidak ada latihan baca. Insya Allah di hari selanjutnya kita latihan baca. Kita gabungin semuanya dengan lisan-lisan yang lain. Barakallahu fiik. Ana izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya teman-teman. Udah. Udah.